Shalom Laskar Kristus. Gimana nih kabarnya? Pasti adik-adik pada sukacita, pada gembira, pada semangat. Bener nggak? Nah, biar kita tambah semangat, biar kita tambah sukacita, kita mau sekolah minggu. Sekolah minggu di mana? Sekolah minggu online GKJ Jaya Tiniratan. Nah, sekolah minggu hari ini ditemani oleh Kak Berta tentunya ya. Nah, sama nih Pak Adi. Yeay. Nah, Pak Adi ini nemenin Kak Berta nih buat musik biar kita tambah semangat, tambah sukacita. Nah, karena itu kita mau bangkit berdiri weh. Kita mau bangkit berdiri, kita mau sukacita buat Tuhan, kita mau nari buat Tuhan. Kita menyanyikan Laskar Kristus karena kita adalah laskarnya Tuhan, karena kita adalah anak-anaknya Tuhan. Benar? Yuk, kita menyanyikan Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah, adik-adik, kita adalah Laskar Kristusnya Tuhan. Karena itu kita mau memujikan satu lagi lagu, adalah Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ya, Mas. Sambil tepuk tangan ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, gimana adik-adik? Udah capek belum? Pasti anak Tuhan tuh enggak pernah capek ya. Untuk memuji nama Tuhan, anak Tuhan tuh enggak pernah capek. Nah, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah menari buat Tuhan, dan setelah lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Bu Ratna. Kak Berta mau panggil dulu ya. Bu Ratna. Iya Kak Berta. Nih ada Bu Ratna.
beliau baru datang nih. Selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi Bu, Shalom. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Nah, gimana Bu kabarnya? Baik, puji Tuhan, sehat. Seperti adik-adik pada baik-baik semua, pada sehat-sehat semua. Iya. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau kita sudah siap mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dulu. Kita mau duduk, terus kita mau berdoa buat Tuhan. Kita mau minta perlindungan untuk firman hari ini. Mari kita berdoa, Kak Berta antarkan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, di pagi hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu telah memuji Engkau, telah bernyanyi untuk Engkau, telah menari buat Engkau Bapa. Nah Tuhan, setelah lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati Bu Ratna yang akan membawakan firman-Mu supaya anak-anak bisa memahami apa isi hati-Mu dan bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin, terima kasih Mbak Berta. Iya. Anak-anakku semua yang disayang oleh Tuhan Yesus, kita akan mempelajari firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Kita akan membaca, ayo yang punya Alkitab berupa buku atau handphone ya, bisa mempersiapkan dulu. Kita akan membaca nih ya dari kitab Keluaran ya, dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-12 bagian depan ya, yang ayat ke-7 sampai ayat 12 bagian depan atau 12a. Bu Ratna baca ya, anak-anak semuanya bisa menyimak atau ikut membaca. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Nah, anak-anakku semua, itu tadi firman Tuhan ya, kisah tentang Musa yang diutus oleh Tuhan. Ya, diutus itu diperintahkan ya, diperintahkan oleh Tuhan, diberikan tugas ya, diberikan tugas untuk melakukan suatu pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan, pekerjaan yang baik untuk menolong. Anak-anakku semua, kalian tentu sudah mengenal nama Musa ya, atau mungkin ada yang belum ya, kita akan mulai mengenal pada sekolah minggu kali ini. Ada Musa yang diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar ya dari tanah Mesir. Nah, Musa ini diutus oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin, untuk memimpin bangsa Israel yang waktu itu ya, ini udah zaman dulu gitu ya, bangsa Israel itu mereka berada di tanah Mesir. Ya, mereka berada di tanah Mesir dalam jumlah yang banyak dan mereka ini menderita anak-anak ya. Mereka disuruh kerja paksa, kerja yang berat. Kalau salah dipukul, dimarahi gitu ya, ditindas. Pokoknya mereka ini menderita. Nah, sehingga
Tuhan berkenan menolong bangsa Israel ini agar supaya bangsa Israel ini terlepas dari penindasan atau penjajahan. Bangsa Israel akan dibawa Tuhan ke suatu tanah yang subur dan mereka akan hidup menjadi orang yang merdeka, ya, bukan orang yang dijajah, bukan orang yang dimarah-marahi terus, bukan orang yang ditindas, begitu ya. Jadi mereka akan diselamatkan, ditolong oleh Tuhan melalui Musa, ya. Jadi Musa diutus oleh Tuhan. Nah, Musa waktu itu pada awalnya merasa keberatan. Waduh, susah ya membawa orang-orang sebanyak itu keluar dari tanah Mesir. Nanti kalau dikejar pasukan bagaimana? Kita bisa kalah ya, mereka orangnya kuat-kuat, punya senjata. Nah, kita ya. Nah, tapi kemudian Musa akhirnya menerima tugas itu karena Tuhan berjanji akan menyertai Musa dalam melakukan pekerjaannya yang ditugaskan oleh Tuhan, ya. Tuhan berjanji dan Tuhan memang menepati janjinya. Akhirnya Musa dapat berhasil memimpin, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, meskipun berat, Musa akhirnya bersedia karena Musa mengasihi Tuhan, ya. Musa taat, ya, karena Musa mengasihi Tuhan, Musa taat. Musa mau diutus oleh Tuhan, mau ditugasi oleh Tuhan untuk menolong bangsa Israel, ya. Dan Musa juga mengasihi bangsa Israel, tidak ingin bangsanya dijajah, ditindas, ya. Sehingga Musa mau melakukan pekerjaan itu walaupun pada awalnya Musa merasa wah berat gitu ya, tapi akhirnya Musa yakin akan penyertaan Tuhan. Anak-anakku semuanya, kita ya, kita murid-murid Tuhan Yesus, kita anak-anak Tuhan ini juga semuanya sebenarnya diutus oleh Tuhan, ya, diberikan tugas mulia oleh Tuhan, ya. Untuk apa? Untuk berbuat baik, untuk menolong, ya, menolong sesama kita dimanapun kita, di dalam keluarga, di lingkungan sekolah, ya, di lingkungan anak-anak bermain, ya. Kalau di rumah misalnya anak-anak ibunya lagi repot, ya, masak gitu ya, buat memasak untuk seluruh keluarga. Terus kalian diminta ibu untuk menolong, tolong disapu ya halamannya atau disapu ya ruang tamunya. Ya, anak-anak harus mau ya, karena kita memang anak-anak Tuhan diutus, ditugaskan oleh Tuhan untuk menolong, untuk berbuat baik kepada siapa saja, ya. Dan Tuhan pasti akan menolong kita dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Tuhan pasti akan menyertai kita, ya. Itu kalau di lingkungan rumah. Mungkin kalian punya adik kecil, ya, kadang-kadang ibu repot diminta tolong menjaga adik, ya. Kita menjaga adik, mau ya, kalian mau. Nah, itu berarti kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi keluarga kita mengasihi sesama kita. Kalau kalian di sekolah misalnya, ya, di sekolah terus nanti ya, tapi kalau besok kalau sudah aman, kalau sekarang belum aman ya, belum sekolah, masih belajar di rumah. Besok kalau kalian sekolah terus oleh ibu dibekali nih ya, roti 2 potong nih besar. Terus ternyata di sekolah nih pas istirahat ada temannya nih yang wah istirahat lapar mau jajan nggak punya uang, ya, ya diberi temannya ya. Nah, agar supaya temannya juga menjadi kenyang. Nah, itu namanya kita mengasihi sesama kita. Kita juga mengasihi Tuhan karena kita taat, ya, taat kepada tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya. Kita diutus, kita diberi tugas oleh Tuhan untuk berbuat baik dimanapun kita berada. Adik-adik mau kan ya berbuat baik? Pasti akan ada sukacita saat kalian semua, anak-anak, adik-adik semua melakukan kebaikan, baik dengan semua orang. Pasti ada sukacita, pasti ada kebahagiaan, kegembiraan adik-adik dimanapun adik-adik berada.
anak-anak berada di sekolah, di rumah, ataupun di mana-mana. Ya, mari kita selalu ingat akan firman Tuhan dan kita laksanakan bersama-sama. Tuhan memberkati anak-anakku semuanya. Ya, kita akan menutup dengan doa, ya. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas firman-Nya, atas pertemuan kita di dalam sekolah minggu online pagi ini. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kemuliaan bagi-Mu kami naikkan. Kami sungguh bersyukur betapa Engkau mengasihi kami, Bapa. Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, sehingga sudah selayaknya juga Tuhan bahwa kami mengasihi Engkau. Bapa, utuslah kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik bagi sesama kami, menolong. Utuslah kami menjadi kawan sekerja-Mu untuk menolong manusia, untuk menolong sesama kami di dalam keluarga maupun di antara saudara yang lain dan teman-teman kami. Tuhan, kami mengucap syukur atas pertemuan yang indah ini. Bapa, kami juga mau serahkan semua anak-anak kami yang ada di rumah, yang saat ini belajar di rumah. Tuhan, berkati mereka dalam setiap tugas-tugas mereka, berkati mereka di dalam keluarga mereka. Tuhan, kami juga memohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sudah Mbak Berta, itu Ya, tadi Bu. firman Tuhan. Terima kasih Bu untuk firman-Nya Iya, yang mengajarkan sama-sama. anak-anak untuk selalu menolong karena Iya. kita sudah diutus oleh Tuhan. Iya, karena Tuhan sudah mengasihi kita Iya, juga. benar. Nah, karena itu sebelum kita mau selesai sekolah minggu, kita mau memuji nama Tuhan Yesus di dalam rumahku. Aku boleh duduk ya? Oh, boleh Mbak Bu, Berta? monggo Bu. Iya, terima kasih. Ya, karena firman-Nya sudah bagus, kita mau tambah sukacita untuk memuji nama Tuhan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. Jangan pernah lupa untuk selalu pakai masker kalau keluar rumah, selalu cuci tangan, dan selalu stay at home ya. Kalau nggak ada keperluan untuk keluar rumah, jangan keluar rumah. Bener Pak Adi? Bener Bu Ratna? Iya, betul. Iya, kita harus selalu jaga kesehatan. Ya, walaupun Tuhan Yesus selalu memberkati kita, tapi kita harus selalu jaga kesehatan kita. Nah, sampai jumpa di sekolah minggu online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Usailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Tuhan besertamu. Usailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Tuhan besertamu. Usailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Tuhan besertamu. Sampai jumpa.